Alhamdulillah nahnu bi khair. Menurut kancane ayo wis bare. Ya itu nasi jelas. Alhamdulillah nahnu bi khair. Ma'ajumanil Quran. Na'am, Allahu Akbar. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Ma'ajumanil Quran. Na'am, Allahu Akbar. Sudah mulai jelas ya. Baik, untuk berikutnya pandang mata siswa. Oke, pandang. Silakan pandang temannya. Ya, latihan. Pandang mata siswa. Untuk yang kelima bermain peran, gitu ya. Oke, coba ustadz dan ustadzah. Kalau jadi tentara bawa tembak gimana ekspresinya? Ustadz, gimana? Oh, bawa pedang gini ya, bawa senjata gini ya. Oke. Terus ekspresi apa ya, Nak ya? Apa ya, Nak? Ekspresi apa saja? Hah? Apa Ustaz? Garang. Bermain peran Ustaz. Bermain peran itu tadi tentara gitu ya. Wis mulai kurang wis cek. Terus selanjutnya clue pendek dan terkonsep. Nah itu. Yang ketujuh, tanya ke pemahaman siswa. Jadi ada pertanyaannya. Ayo sekarang coba ustaz dan ustazah semuanya berdiri. Oke, berdiri. Seperti biasa keluar dari zona yang tidak aman, yaitu meja kursi. Baik, sekarang oke, siap gerak. Oke, sekarang instruksinya adalah ikuti kata-kata dan gerakan saya. Karena yang kalau saya di sini sana nggak kelihatan, mungkin ustazah bisa agak geser ke sini mungkin ya. Apa gabung jadi satu? Kita bikin satu lingkaran bisa nggak? Mungkin kan nggak? Nggak mungkin kan? Ayo kita coba dulu. Ya, ustazah di sini. Oke, nah bisa ya ternyata ya. Oke, memang sesuatu kalau belum dicoba itu koyoknya abot gitu ya. Oke, baik, saya di sini. Agak sini. Oke. Nah, bisa kok, bisa. Terus. Tukang parkir ya saya ya. Oke. Sudah? Suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, sekarang coba matanya semua melek. Siap? Ya. Ikuti kata-kata dan gerakan saya. Ikuti ekspresi saya. Siap? Siap. Oke, semoga sehat ya Ustazah ya. Pada suatu hari saya berjalan menuju sebuah gedung yang besar. Lalu saya berjalan lagi menuju sebuah tangga. Saya naik lagi, naik terus. Capek. Tapi saya naik lagi, naik terus. Tibalah saya di sebuah pintu. Saya pegang gagang pintunya. Saya buka pintunya. Kriek. Lalu saya masuk. Di dalam ruangan itu. Saya melihat sebuah lemari. Di atasnya ada
Baik, tepuk tangan untuk kita. Ternyata kita sedang mimpi. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan saja saja. Sudah menginterpretasikan dengan baik. Baik, oke. Sekarang mau berperan lagi. Oke, silakan duduk kembali kita dari sana. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Oke, baik, alhamdulillah. Gimana rasanya demo praktek? Ya, coba. Itu tadi. Kita tadi mengimajinasikan enggak? Kita tadi ngapain? Iya, maksudnya ngapain tadi? Kemana? Iya, kan ada gedung sih loh. Iya, gedung terus mari ke ruangan, gitu ya. Mau nyari pintunya apa? Mau dulu ke rumah horor ya. Baik. Nah terus kita tadi berekspresi nggak? Ekspresi. Terus intonasinya yang kita lakukan tadi jelas atau enggak? Jelas. Terus kita tadi sempat pandang-pandangan nggak? Ya sudah itu ya. Terus bermain peran kita ada di sana dan seterusnya. Nah sekarang ini cerita sesungguhnya ya. Baik. Pada suatu zaman, ya, ada seorang raja kafir. Saat itu raja dikalahkan oleh sekelompok orang Muslim. Dan raja tersebut berhasil untuk ditawan. Kemudian orang-orang mukmin ini mereka berdiskusi bagaimana untuk mengeksekusi raja kafir ini. Lalu akhirnya diputuskanlah bahwa raja ini dimasukkan ke sebuah peti besi. Kemudian peti besi ini ditaruh di atas kobaran api. Setelah itu raja tersebut setelah merasa sudah mulai kepanasan, dia berdoa, "Wahai Tuhanku, yang aku selalu menyembahmu, yang aku selalu menyebutmu, tolong aku. Aku sekarang sudah mulai kepanasan. Sudah mulai kepanasan." Terus manggil Tuhan, ya dia tetap kepanasan. Lalu dipanggilnya Tuhan yang lain, "Wahai Tuhanku yang ini, aku selalu menyebutmu, tolonglah aku kepanasan, aku butuh bantuanmu." Tapi apa yang terjadi? Dia tetap di dalam peti itu merasa kepanasan. Lalu dia mengingat ada orang-orang Muslim yang setiap saat mengucap kalimat La ilaha illallah. Lalu beliau ingat itu semua karena Tuhannya yang dia sebut gak menolong. Akhirnya dia dengan setulus hati dia berdoa La ilaha illallah. Wahai Tuhannya umat Muslim, La ilaha illallah, tolong aku. Dia berdoa dengan tulus, memohon pertolongan dengan terus mengucap kalimat La ilaha illallah. Akhirnya angin topan datang dan mengangkat peti ini terbang ke suatu daerah. Wing 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 wing, belum jatuh. Dan akhirnya warga sekitar karena melihat ada yang peti tiba-tiba terjatuh langsung membuka peti itu. Tapi sebelum itu, waktu itu sebelum angin topan, ini ceritanya rada repeat ya. Ada hujan yang sangat deras, gitu ya. Hujan yang sangat deras baru disertai angin topan, akhirnya jatuh di suatu daerah. Ceritanya rada cepat. Kemudian warga Muslim langsung mengerumuni dan membuka peti itu, dan dilihatnya ada orang. Lalu ditanya, "Siapa kamu?" Lalu raja ini, "Aku adalah raja di negeri ini. Aku adalah raja kafir."
itu orang sekitar, maaf itu bukan orang muslim ya. Aku adalah raja kafir. Aku mengalami kejadian begini dan seterusnya seperti yang tadi, tidak perlu saya sampaikan soal teknik waktunya ya. Nah, setelah menceritakan kejadian dari awal, akhirnya warga di sekitarnya yang mendengar cerita itu langsung mereka saat itu juga langsung mengucapkan kalimat syahadat. Mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajarannya adalah ketika kita meminta dengan tulus kepada Allah, orang kafir aja dikabulkan sama Allah, dan kita yang sudah muslim, gitu ya. Maka ketika kita meminta dan berdoa dengan tulus kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Seperti di dalam doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya kita peruntukkan hanya untuk Allah semata. Baik, itu cerita dari saya. Tepuk tangan untuk saya. Terima kasih. Kayak gini ya. Jadi kuasai, imajinasikan, ekspresikan, intonasi jelas. Tadi saya memandang mata jenengan, memandang, gitu. Jadi dan seterusnya clue pendek, terkonsep dan tanya ke pemahaman siswa. Baik, paham anak-anakku? Ya, seperti itu ya. Ada di turjuman, gitu sudah. Baik, selesai. Ya, ada pesannya. Oleh karena itu kita harus menjaga keikhlasan hati dan seterusnya. Baik, keluh kisah turjuman yaitu isi kisah atau hikmah menunjukkan apa. Tadi kan sudah ya. Hikmahnya adalah kita harus melakukan sesuatu ikhlas karena Allah. Terus pesan, maka dari itu anak-anak kita harus apa dan seterusnya. Yang ketiga, kaitannya dengan doa atau ayat materi sesuai dengan doa inna sholati. Tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, baik. Ini sudah dicatat? Oke, silakan. Jadi keluh kisah turjuman, isi pesan kaitan dengan doa atau ayat materi. Dalam? Oke, terima kasih. Baik. Nah, setelah itu evaluasi ya. Evaluasi setoran intisari wajib utuh. Jadi intisari wajib utuh. Berarti kalau utuh itu berarti apa yang dibaca anak? Dasar utama. Baik, 3 poin. Nah, berikutnya guru mengoreksi dan menilai bagaimana nilainya. Salah satu kata kunci nilainya dikurangi setengah. Misal, contoh kalau kunci intisari di dasar, biasanya anak-anak itu bingung di sebagaimana diriwayatkan oleh. Nah itu kan biasanya bingung ya. Kalau salah satu di situ maka dikurangi setengah. Terus misalkan keutamaannya adalah misalkan kok mendapatkan pahala yang besar kok keliru, adalah diampuni dosa-dosanya, berarti kan salah lagi itu, dikurangi setengah lagi. Sampun. Sudah ya? Sampun? Oke, Ustazah. Ustazah saya ingin tanya, namanya jenengan siapa? Ustazah Fitri. Ustazah Fitri, silakan. Kalau yang tadi standar nilai itu yang jenengan contohkan kan misalnya anak-anak tadi salah pahala yang besar tapi salah dengan kalimat apa? Betul. Misalnya ini kesalahan apa persamaan makna seperti sesudah, setelah, ngoten itu. Oke, baik. Terima kasih Ustazah. Ini pertanyaan baik ya Ustazah. Nah, untuk yang seperti ini, jadi untuk intisari kita diharapkan anak-anak itu letterlock persis seperti yang ada di buku, gitu ya. Itu untuk standarnya. Nah, untuk menjadikan nilai 10 sempurna itu adalah ketika anak-anak membacanya lancar, nanti ada di form administrasi sebenarnya. Itu membacanya lancar, benar, persis. Terus bagaimana jika setelah kok diganti sesudah? Maka ini ada
Ustazah. Misalkan yang harusnya 10 itu bisa 99, 100 misalnya, yaitu jadi 99 seperti itu. Maka bisa lagi, tapi diupayakan plek gitu ya. Yang baik itu mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ustaz Mahrus nanti ya, untuk yang bagaimana kalau namanya sesudah atau setelah gitu ya. Baik, sampun ini ya. Baik, sudah. Iya, Ustaz Yusuf. Semisal salahnya nilainya poinnya sampai min begitu gimana Ustaz? Sampai min. Kan maksimal 3, salahnya bisa lebih juga jadi min 0,5. Iya, itu nanti dilihat kesalahannya contoh seperti apa Ustaz. Salah lafaz. Misal contoh, dengan contohkan seperti apa contoh? Iya. Oke. Ya, ini ngapunten, ini sebenarnya ada di penjelasan administrasi nanti Ustaz. Oke, jadi nanti kita ada konversi nilai dari nilai A plus dan seterusnya. Atau mungkin tunggu nanti saja Ustaz Yusuf. Iya. Oke, terima kasih ya, mohon maaf. Ya, nanti ada lengkap di sana nanti. Itu bagaimana kalau anak bisa membetulkan sendiri nilainya berapa, terus berapa dan seterusnya. Gitu nggih? Ada konversinya. Nggih, silakan. Sudah ya, Ustaz dan Ustazah? Sampun? Oke, baik, alhamdulillah. Selanjutnya drill dan penutup ya. Untuk drill materi baru berarti yang ini yaitu drillnya materi yang diajarkan tadi, gitu ya. Berarti membaca kembali dasar, keutamaan dan tata cara. Terus pesan mengulang materi ini masuk di nasihat. Menulis tugas amalia. Nah, tugas amalia itu ada di poin yang akhir ya, ada tugas amalia. Nah, itu nanti anak-anak diberikan tugas di rumah untuk melaksanakan yang ada tertera di buku tersebut. Dan itu ditulis di buku prestasi. Sampun? Oke, sudah ya. Doa bersama dan seterusnya. Baik, ini insya Allah tidak perlu dipraktekkan. Kemarin sudah bagus semua. Ini tugas amalianya. Ya, sudah. Membiasakan diri bangun sebelum subuh, kemudian melaksanakan sholat sunat subuh dan sholat subuh berjamaah. Baik, alhamdulillah selesai. Sekian dan terima kasih. Baik, sampun. Iya.